akses internet terdiri dari beberapa perangkat. Seperti ada di dalam bingkai ini, saya akan menjelaskan beberapa tahapan menyambungkan perangkat tersebut. Pertama, PC komputer. Dari PC komputer kita bisa menyambungkan ke arah modem. Setelah ke modem, kita sambungkan kembali ke arah router. Setelah ke router, kemudian disambungkan lagi ke pipeline. Setelah ke pipeline, kita bisa menyambungkannya lagi ke ISP. Panjang dari ISP adalah Internet Service Provider. Setelah dari ISP, bisa kemudian kita sambungkan kembali ke pipeline. Setelah dari pipeline, kita bisa menyambungkan lagi ke modem. Kemudian dari modem kita bisa menyambungkan lagi ke router. Setelah dari router tersebut, kita bisa menyambungkan lagi ke service. Dari service kita bisa menyambungkan ke switch hub. Dari switch hub ini kita bisa ke atas ke access point. Access point dari access point ini kegunaannya untuk mendapatkan internet dari laptop atau smartphone kalian. Dari switch hub kita turun lagi ke bawah menyambung ke repeater. Kegunaan repeater untuk menambah beberapa jaringan internet dari 2 batang sampai 4 batang internet. Jadi kita bisa sambungkan dari beberapa komputer. Dan setelah menyambungkan dari komputer ini kita bisa menyambungkan lagi ke printer. PC atau komputer spesifikasi 1. Prosesor minimal Pentium 3 500 MHz. 2. VGA card minimal 4 GB. 3. Hard disk minimal 10 GB. 4. Monitor SVGA atau tabung. 5. Sound card. 6. NIC atau kartu jaringan. Dan yang terakhir 7. RAM 64 GB. NIC berfungsi sebagai jembatan atau penghubung dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jenis NIC bersifat logis dan bersifat fisik. Tugas NIC mengubah data paralel menjadi data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Modem berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan atau sebaliknya. Modem dibagi menjadi 2, modulator dan demodulator. Modulator bertugas mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Demodulator bertugas memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima. Jenis modem ada 2, modem internal dan eksternal. Modem internal dipasang di dalam komputer. Modem eksternal berada di luar komputer dan mudah dibawa kemana-mana. Contohnya modem USB dan modem ADSL. Router adalah penghubung antara 2 atau lebih jaringan dan meneruskan data dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Proses pengiriman data melalui router disebut routing. Router memiliki perangkat keras dan juga perangkat lunak, serta memiliki sistem operasi khusus, yaitu Juniper Network dan Extreme Network. Router disebut sebagai tulang punggung jaringan, karena router mampu mengantarkan data-data dari negara lain ke komputer kita melalui internet. Pipeline atau saluran telepon atau reset line merupakan saluran koneksi telepon permanen antara 2 titik yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi publik. Umumnya digunakan ketika terdapat kebutuhan komunikasi jarak jauh yang dilakukan secara terus-menerus. Saluran ini memiliki beberapa tingkatan, tergantung beberapa bandwidth yang dikirim melalui reset line tersebut. Reset line komersial yang contohnya Telkomnet, Insight. Hub digunakan untuk penghubung antar komputer. Selain itu, hub juga digunakan untuk membangun jaringan sederhana. Repeater digunakan untuk memancarkan sinyal dan menerima sinyal dengan kekuatan yang sama seperti sinyal aslinya. Contohnya, jika kita mendapatkan 2 sinyal garis WiFi, dengan menggunakan repeater kita bisa mendapatkan 3 hingga 4 garis WiFi.